berbicara tentang rahasia keluarga yang diberkati. Saya mengatakan diberkati, bukan terberkati. Kalau terberkati itu nggak sengaja. Kalau diberkati itu memang sengaja. Saya tanya dahulu, siapa yang merasa keluarganya diberkati? Angkat tangan. Saya. Siapa yang tidak angkat tangan? Silakan angkat kaki. Bapak Ibu, Anda diberkati Tuhan? Haleluya. Anda sadar bahwa Tuhan mencintai Anda? Mengaruniakan kasih yang begitu besar dalam hidup Anda? Kalau begitu, Tuhan sudah kasih segala-galanya, berarti keluarga Anda tidak punya masalah. Selesai. Kalau amin, selesai tugas saya. Sekarang mari kita lihat kenapa saya diberkati, tetapi kok masih punya masalah. Konon katanya pasangan itu berkat dari Tuhan, betul? Kalau berkat itu makin lama makin indah dong. Yang terjadi, ya Allah, ini banyak pengaruh. Kita selalu merasa bahwa tak mungkin melihat berkat di saat perjalanan makin panjang. Dari kejadian itu diawali oleh keselamatan. Mungkin ada dari awal dahulu. Masya Allah. Dari kejadian pertama-tama Pak Tuhan kasih muncul. Sebentar, Bapak dari mana? Alam sutra ya Allah. Alam sucinya beda yang kita kan. Kejadian itu dimulai dari apa? Kisah penciptaan. Gak tiba-tiba Adam dan Hawa nyomot. Adam dan Hawa muncul, baru Tuhan ada. Lebih hebat, Adam dan Hawa tidak. Di dalam kitab Kejadian, kalau ada lihat bab 2 ayat 3, dikatakan apa? Lalu Allah memberkati. Jadi sejak penciptaan, Allah tidak pernah lupa memberkati ciptaannya. Jadi kita kejadian. Jadi Allah itu bukan hanya nolongin Bapak ke dunia, bukan. Allah memberkati. Lalu kitab suci itu ditutup dengan kitab apa? Dari siapa ini, Oma? Ibu. Emang ibu selalu menyelamatkan anaknya. Dari kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu terakhir, kitab Wahyu berapa? Bab berapa? Pasti tidak tahu dari mana Santa Helena. 22. Kitab Wahyu 22 ayat 17 mengatakan bagaimana berkat itu? Bagus. Barang siapa haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi, apa yang saya mau katakan? Manusia ini kalau sudah diberkati, bukan berarti hidupnya beres. Nah, berkat itu baru potensi dari Tuhan. Allah ngasih. Selesai itu, tugas kita mengolah berkat. Contoh, Anda kerja, Anda dapat nafkah. Nafkah itu berkat dari Tuhan, belum kita. Berkat dari Tuhan. Allah memberkati nafkah supaya keluarga Anda bisa hidup, bisa menyekolahkan anak-anak, dan yang lebih penting bisa membelanjakan apa yang istri inginkan.
Itu ibu-ibu. Ya para suami itu dia yang keserangan. Tetapi kalau Allah sudah memberkati, apakah setiap berkat Allah yang mengalir itu selalu membawa kebaikan dalam hidup manusia? Belum tentu. Hati-hati. Salah mengupayakan potensi akan menjadi musibah. Salah mengupayakan berkat jadi musibah. Saya kan pernah cerita ada seorang ibu datang kepada saya. Ibu itu tahu bahwa doa saya kadang-kadang jos, kadang-kadang maju, banyaknya tidak. Tapi ibu itu percaya banget kalau berarti sama Allah, tolong dong, tolong apapun ayo berdoa. Oke, kalau suruh berdoa saya oke, senang. Atau wujudnya tolong suami saya supaya naik pangkat. Oh ya, pegawai negeri, iya. Dari dulu sampai sekarang kami itu punya kijang kotak romo di rumah. Ada tahu kijang kotak model tua itu romo kalau pagi-pagi suami saya mau berangkat, semua tetangga datang mendorong dan baru bisa jalan mobilnya. Percis mobil pastor haji. Lalu tolong doakan supaya kami dapat Innova, romo bisa beli Innova. Oke, dalam nama Yesus kita berdoa. Saya berdoa. Anda tahu tuh ibu-ibu, kalau didoakan, kalau nggak timbul masalah, nggak akan datang lagi coy. Boro-boro kiriman. Kadang-kadang dilupakan. Tapi biar itulah nasibnya seorang imam. 2 tahun kemudian ibu itu datang. Saya nggak mengira, saya waktu itu sedang di Pakistan, sedang dia nyuci motor. Tiba-tiba ada mobil Innova baru. Masya, remnya juga udah kasar. Dia kalau kecepatan berhenti syukur, kalau nggak berhenti takut ke bawah. Lalu akhirnya berhenti, keluar ibu yang 2 tahun lalu. Wow, keren. Tasnya aja LV. Sepatunya, wow, kincang-kincang. Parfumnya 2 tahun lalu tuh minyak nyam-nyam. Ini Estee Lauder. Parfum romo karaoke. Minyak goreng. Si ibu, wow, ibu keren, hebat. Reaksi ibu doanya, Romo terima kasih. Romo doanya berhasil. Syukur. Kenapa ibu wajahnya kurang seperti itu? Kalau sudah diberkati, harusnya senang dong. Romo doanya setelah didoakan suami saya tangan begitu cepat. Sekarang banyak pemasukan, kalau bisa beli mobil baru seterusnya. Dan sekarang suami saya jatuh dengan wanita lain. Harus saya itu bonusnya. Terimalah. Hati-hati, ya. Apa yang saya mau katakan? Berkat salah menggunakan akan menjadi musibah. Tapi berkat kalau betul-betul digunakan dengan benar, sungguh menjadi anugerah. Maka keluarga itu diberkati Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah salah. Ya, tetapi kenapa kami selalu menderita? Lu salah mengupayakan berkat. Jadi pastor, banyak orang terpanggil itu banyak pastor. Apakah setiap pastor ada sukacita? Saya tidak mengatakan pastor-pastor di sini, penuh sukacita coy. Daripada malam ini saya di sini. Tapi ada pastor susah.
samping. Jadi perhatikan di sini bahwa ada orang yang hidup dalam panggilan, entah hidup apapun, sukacita, bahagia, ada yang berat banget, ada yang ibu sudah cantik, datang selalu mengeluh. Sampai saya kalau ketemu, ya Tuhan, kapan dia dipanggil? Apa yang gue bilangnya? Terus. Jadi permasalahannya bukannya Tuhan tidak memberkati. Lalu bagaimana hati yang diberkati ini menggarap berkat Tuhan sehingga menjadi anugerah, bukan jadi musibah. Saya akan mencoba melihat kisah ini dari kisah ini gue. Mana ini? Sini. Kemana ke atas? Ke bawah. Arahnya kemana ini? Ke sana. Oh, ke kamu. Berubah jadi asli. Nggak mungkin. Saya lihatnya jadi ingat. Bapak itu ingat, kalau namanya Tuhan sudah memberkati, itu gila-gilaan loh. Anda ingat nggak, hari ini kan hari raya Raja Salam. 2 minggu yang lalu itu baca Injilnya tentang talenta. Ingat, yang satu dikasih berapa? Yang satu? Oh 3, sudah Allah. Sudah kerja banyak di gereja, bisa salah tapi. Makanya jangan dilaki makanan doang. Cium para pasturnya. Jadi yang satu 5, yang satu 2, yang satu 1. Bapak Ibu, Anda tahu berapa banyak satu talenta itu? Siapa tahu? Berapa satu talenta itu, gambarannya berapa? Satu talenta itu berat ya? Betul? Hadiahnya adalah apa? Berdoa dengan baik. Betul. Satu talenta itu 6.000 dinar. Ada maksud kamu dinar kok banyak. Tahu? Satu hari upah bekerja berapa? 1 dinar. Berarti kalau 6.000 dinar, orang itu bisa 16 tahun nggak perlu kerja. 16 tahun, banyak banget. Jadi jangan pernah Bapak Ibu meragukan dan mempertanyakan berkat Tuhan. Ini sekarang kisah tentang ini perkawinan Tuhan. Bisa baca ini. Lama-lama saya jadi error ya. Yohanes 2 ayat 1-11. Ini adalah mukjizat pertama dan ditulis hanya oleh Yohanes. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Ibu Yesus ada di situ. Bagus bahwa Yohanes tidak menyebut Maria, ibu Yesus, supaya apa? Yesus mau memperlihatkan intimitas antara Yesus dan ibunya, kedekatan. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepada buatlah itu. Di situ ada 6 tempat yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh.
Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cegoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, namun pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, dia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji Kristus. Bapak Ibu, tadi satu talenta. Sekarang di dalam pundi-pundi itu ada 2-3 buyung air. Satu buyung air itu berapa liter? Sudah tahu gambarannya? Satu buyung air itu kurang lebih 40 liter. Jadi di 1 ton itu ada anggur berapa liter? Kurang lebih ada 120 liter. Dan ada anggur berapa? 6 tempayan. Gila, banyak banget. Lu mau luluran mandi Iya, Bapak Ibu, kalau Allah sudah bekerja, gak main-main, gak setengah-setengah. Tidak pernah terjadi Allah memberkati pas-pasan. No, Allah selalu memberkati berlimpahan. Dan umat Katolik selalu memberi kolektif. Gak berani ngomong. Jadi lihat di sini. Namun saya mau memperlihatkan apa? Bahwa kisah ini ingin saya perlihatkan dalam kerangka spiritualitas Anglikana, dalam kerangka bagaimana melihat bahwa perkawinan itu adalah anugerah, keluarga itu berkat dari Tuhan. Apa itu spiritualitas dahulu ya? Kita lihat dulu supaya kita punya konsep yang sama. Spiritualitas itu berarti mengenal kehadiran Allah dalam hidup sehari-hari. Supaya kita bisa mengenal kehadiran Allah dalam hidup sehari-hari, orang itu harus punya hati yang peka, bukan pekok. Peka itu berarti apa? Punya sensitif iman, punya sensitivitas iman. Jadi peristiwa yang sama bisa dilihat secara sebagai orang beriman atau sebagai orang biasa saja. Misalnya ada untung, orang ini apa namanya bisnis tiba-tiba dapat untung. Lalu orang itu berkata, sedang hoki aja, hoki. Ini dia. Ini orang yang tidak melihat peristiwa itu sebagai peristiwa iman. Tapi ada orang yang berkata, puji Tuhan, puji Tuhan, saya kok tiba-tiba dapat rezeki. Syukur pada Allah. Itu peka. Orang itu peka pada Allah. Bahwa tidak ada kejadian dalam kehidupan yang datang tiba-tiba. Enggak. Selalu saja ada hal yang Tuhan. Ini peka. Maka di dalam sebuah hati yang peka itu selalu ada apa? Selalu ada percaya bahwa Allah itu hadir. Jadi kehadiran Allah itu bukan semata-mata dalam liturgi, bukan hanya semata-mata pada saat kita berdoa. No, Tuhan bukanlah Allah yang hanya senang kalau anak-anaknya berdoa saja. No, tidak.
Ada sebuah puisi bagus banget. Next. Harus next ya. Jadi mengingat pengalaman spiritual itu adalah pengalaman manusia bersentuhan dengan karya Allah. Ingat, Nabi Elia, waktu Elia kecewa, waktu Elia merasa ditolak, waktu Elia merasa tidak berdaya, Elia akhirnya lari. Dan waktu lari dia diam, dia marah. Apa yang terjadi? Dia pikir dia bisa menemukan Tuhan dalam gempa bumi, api, angin besar. Oh tidak. Justru Allah itu hadir dalam angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi. Justru dalamnya tenangan. Maka dalam mekanisme, kalau ada tiba-tiba orang yang tersentuh dan tertidur, apalagi dia sedang berkomunikasi dengan dunia lain. Saya jangan tiba-tiba berdiri, aku percaya saat sedang hobi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kepekaan perlu, maka doa itu adalah apa? Mengasah kepekaan orang. Jadi doa itu bukan semata-mata minta, mohon, tolong, bereskan. Doa itu adalah mengasah kepekaan orang untuk bertemu Tuhan, untuk merasakan Tuhan. Syukur banyak orang Katolik sekarang ini sudah mulai terbiasa dengan mengatakan, puji Tuhan, Romo, saya sehat, berarti terima kasih. Itu memelihara apa? Memelihara kepekaan. Dan Bu, gimana kabarnya? Ini dia. Ini dulu puasa kan juga tua. Ya kan di rumah awet tua. Jadi perhatikan bahwa kehadiran Allah itu ada di dalam rutinitas sehari-hari. Sebuah puisi yang aku temukan menarik sekali. Aku akan bacakan. Next. Aku mencari Allah dan kutinggalkan keluargaku, kutinggalkan pekerjaanku, masyarakatku, dan pergi. Mula-mula aku pergi ke sebuah gereja, tapi rupanya tidak menemukan Allah di sana. Lalu aku pergi ke sebuah biara yang tenang, namun di sana pun tidak kujumpai Allah. Aku pergi berziarah ke tempat-tempat yang suci, gua-gua Maria, dan di sana pun ku tidak temukan Allah ada di sana. Kecewa dan pulang kemana-mana lagi, aku pulang ke rumah. Ketika aku kembali ke rumahku, ku temui istri dan anakku. Ku peluk mereka dengan kehangatan yang belum pernah ku berikan. Ku bermain dengan putri kecilku dengan ketulusan yang belum pernah ku tampakkan. Dan saat itu, aku rasakan tangan Allah membelaiku. Di tengah-tengah keluargaku, ku sadari Allah ada di situ bersama. Dengan takjub dan getar, ku tutupi mukaku dengan bajuku. Selama ini aku salah mencari Tuhan. Bapak Ibu, jadi jangan pernah lupa. Bapak sudah berapa tahun menikah? 44. Sudah lupa gak memeluk istrinya? Masih ingat atau sekarang sudah lama tidak pernah dipeluk? Sering ada saat tidur pelukan, kadang-kadang sesat kalau pelukan. Jadi bagaimana saya merasakan waktu saya memeluk pasangan
saya bisa merasakan Tuhan. Karena perkawinan, dalam perkawinan, sakramen perkawinan, tanda kehadiran Allah nyata dalam diri dan melalui pasangan. Jadi Allah itu dihadirkan di rumah Anda lewat pasangan Anda. Maka kalau sampai istri berteriak, "Romo, Tuhan tidak mencintai aku," suami gagal. Suami gagal menghadirkan Allah. Jadi kalau sampai pasangan merasa bahwa Tuhan tidak peduli, berarti apa? Ada tidak berhasil menghadirkan Tuhan dalam kehidupan. Itu spiritualitas. Maka kalau kita melihat spiritualitas anduk kanan, mari kita lihat poin pertama. Next, dari anduk kanan ini apa yang bisa kita lihat? Pertama, self acceptance, penerimaan diri. Yesus berkata kepada Maria, ibunya, berkata, "Ibu, mau apa daripadaku? Saatku belum tiba." Jadi Yesus mengatakan bahwa saya melakukan mujizat itu bukan karena saya punya kuasa, karena ada Tuhan bersama Bapa. Jadi Yesus mengatakan, ini belum waktuku, saya harus mengikuti waktunya Bapa. Jadi Yesus sadar bahwa Yesus datang ke dunia punya misi. Misinya apa? Melakukan kehendak Bapa. Itu misi Yesus. Itu diterima oleh Yesus. Jadi Yesus tahu batas. Maka Bapak Ibu, kita pun harus sadar, kita ini adalah orang yang sekali lagi diberkati Tuhan. Kita punya kelebihan dan kekurangan. Next. Kita tidak, walaupun kita, misalnya Anda punya saudara kembar, tidak akan persis sama talenta bakatnya. Tidak akan 100%. Pasti ada sekian persen perbedaan. Dan Anda pun punya latar belakang keluarga sendiri. Tidak pernah orang lahir ke dunia tanpa punya potensi apa-apapun. Dan pasti punya. Hanya dikembangkan atau tidak. Nah, saya harus mengenal apa kemampuan saya. Apa keterbatasan saya. Supaya apa? Next, kenali. Apa yang dapat saya sumbangkan dalam hidup perkawinan. Jadi dalam hidup perkawinan itu bukan masalahnya saya datang kawin dengan engkau dan yuk selesai. Kampret. Setelah kawin keluarga masih panjang, harus diurusin. Keluarga harus berjalan. Nah, Anda punya potensi apa? Anda punya kekuatan apa? Untuk hidup bersama. Jadi lihat. Anda punya pemikiran, Anda punya perasaan, Anda punya kemampuan, harus habis-habisan untuk keluarga Anda. Karena Tuhan sudah memberikan berkat. Kemarin saya lihat seorang bapak menjalankan tokonya. Bapak ini kalau menjalankan tokonya, istrinya selalu ngomong, kalau suami saya jaga toko, jarang yang datangnya. Dan kalau saya gantiin, pada datang ngomong pembeli itu. Kenapa? Kalau si bapaknya jaga, itu keras dan apa kasar. Mau dia apa? Kamu lihat dia menjualnya alat-alat seperti itu. Dia apa? Oh, bola ini nama ada. Selesai. Mau doa seperti apapun, kagak akan. Istrinya kalau pas suaminya tidur siang gantiin, beda. Ada orang berapa orang
kenapa tentunya yang 8 nggak jauh, harganya sudah mirip, sama, garansinya lebih lama, lebih kurang mau boleh nggak? Aku sudah pakai ini, gitu. Berapa harganya? Udah harga dasar gitu. Enggak, ini udah pas-pasan itu saya gagal juga belinya kayak gini, udah pasti bohong gitu. Agak mungkin yang jual harga dasar memang bohong. Dan kalau harga dasar ada yang atas, kalau nama itu tertutup lah bukan. Saya tidak percaya kalau balik pokok harga dasar untuk masuk ada. Ini keras. Ada persaudaraan, ada yang saudara, jadi mahal. Istrinya itu bagus banget, menerima. Bapak mau beli apa lagi? Jangan ada yang kurang, kabelnya belum, kabelnya, stikernya sih, steker. Jadi nggak mau beli pun jadi beli. Bapaknya kayak gitu. Saya yakin kalau bapaknya terus di situ, di toko 1 tahun lagi, bakul konsumen. Ada potensi. Jadi ada suami istri. Istri ini sebelum menikah dia bekerja yang baik. Sebelum nikah dia bekerja, dia punya kemampuan. Setelah bekerja, suaminya lu urus di rumah aja ya, ngurus anak, udah gak perlu kerja lagi. Lupa bahwa istrinya itu punya potensi besar untuk bekerja. Oke sih, mungkin kalau sudah anaknya masih bayi, oke. Tetapi setelah anak besar, istri pun butuh berkembang karena punya potensi. Jangan kerja, saya aja yang bekerja. Ya nggak mau. Saya udah jadi berapa sih? Bahkan sering kali istri lebih hebat daripada suaminya. Karena istri itu udah yang namanya perempuan, jangan coba-coba berbaby. How powerful mama is. Saya udah ada acara foto dengan mama, gak berani dong lah. Gak berani. Ditolak seperti apa? Sebentar. Ya mama, saya bisa di perut, mau belakang istri. Sebentar. Apa kekuatannya 8. Sebelum saya mati, saya terus ngomong. Saya takar terus sampai dunia mati. Banyak sekali dalam hidup berkeluarga laki-laki bertahan karena apa? Karena ibu-ibunya yang punya kekuatan. Karena ibu-ibu itu talenta dari Tuhan ya. Ibu-ibu itu tidak akan pernah mudah berkata give up. Ibu-ibu itu terus aja. Coba baru aja. Ibu-ibu terus aja. Kalau lagi jedut nggak bisa, nggak bisa. Susah, berat. Tenang, tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, saya harus sadar bahwa seluruh potensi saya harus disumbangkan untuk keluarga. Saya ingat ada buku berjudul Mars, Man from Mars and Woman from Venus. Buku ini mengupas bagus banget. Karena apa? Mau memperlihatkan sisi kepriaan dan kewanitaan yang berbeda. Coba lihat next. Pria next menikah untuk mendapatkan perempuan, sedangkan wanita menikah untuk mendapatkan anak. Maka kalau beberapa pasangan suami istri yang tidak punya anak, ibu-ibunya merasa depresi. Kadang-kadang ngomong kepada istrinya, apa mau punya anak, tapi kan kamu punya saya. Lalu sebenarnya itu masalahnya. Berat.
harus menyadari kamu udah bisa menjadi motivasi yang baik untuk hidupku. Jadi bagi laki-laki menikah itu yang penting apa? Saya punya pasangan hidup. Dan bagi wanita menikah yang paling penting bagi dia adalah punya anak. Karena dia merasa di situ saya berharga. Lewat keturunan itulah saya diberkati Tuhan. Bagi wanita. Next, pria memberikan alasan dan pertimbangan dalam mencintai perempuan. Jadi kalau pria itu lihatkan kalau udah pacaran ngomongnya tingkat dewa. Gue tuh jatuh cinta sama kamu, ini tuh cantik banget. Lihat kalau senyum kayak 7 bidadari tertawa. Kalau jalan mau, wow, semua bunga tuh jadi tersenyum lihat engkau. Tetapi wanita tidak pernah memberikan alasan dalam mencintai. Mereka yang paling penting mau memberikan hidupnya, dirinya untuk perkawinan. Jadi kalau wanita sudah tertarik, gua kasih segalanya untuk lu. Tapi kalau pria sudah menikah, gua kasih separuh-separuh. Jadi pria itu dengan ngomongnya sebelum menikah selalu ngomong, dan setelah menikah akan ngomong. Diam aja. Kenapa? Karena tidak ada pilihan lain selain mendengarkan istrinya. Next, pria bisa begitu cepat mencintai karena pria cukup melihat satu aspek aja. Wanita tidak terlalu mudah jatuh cinta. Kenapa? Dia hanya bisa mencintai saat dia bisa secara utuh dan penuh menyerahkan hidupnya. Jadi wanita itu kalau jatuh cinta harus lama. Jadi kalau pria lihat wanita, wah, susunya besar, jatuh cinta. Karena itu laki perempuan, bukan laki ngerti gue. Kayak gitu. Wih, Bang Eno, jatuh cinta. Wih, pria cepat jatuh cinta, kata pria. Saya di Medan itu ada rumah yang punya suami itu supir bus. Bu, suami itu pulang, nah, seminggu sekali, dalam sebulan sekali. Bagaimana? Setiap hari, ada supir. Kenapa? Ada susu mampir. Di bilik ini. Saya kan ngomong apa aja, tapi kan banyak yang tidak suka gitu ya. Tapi itu perempuan tidak akan semudah itu. Maka beberapa perempuan promo ganteng pasti bohong ya. Bohong banget gitu. Kayak gini masih ganteng. Mau foto aja dong kalau dari anak foto dia. Seorang wanita itu jatuh cinta butuh lama banget. Maka bagi amat jarang sekali wanita muda jatuh cinta. Kecuali kalau apa dalam bahasa Sunda dilenggenan. Paham juga? Ditekuni, terus dijemput, terus didekati, terus. Seperti beberapa ibu, Bu, kenapa dia tuh cinta sama bapak? Ibu bapak itu pasti sebenarnya waktu itu banyak yang dengan saya. Cuma si bapak itu tiap pagi sebelum sholat, sebelum azan sudah datang ke rumah dia. Udah kayak jelangkung loh. Sudah saya terima dia, kenapa? Kasihan. Jadi wanita
untuk mencintai butuh hati, butuh hati, butuh hati. Pria butuh apa? Badan, badan. Ketemu maka ketemu bisa langsung hubungan seksual dengan mudah. Dan mengatakan apa? I love you. No, I want your body. Next. Yang kedua adalah apa? Menerima pasangan. Ada acceptance. Maka lihat, Yesus tidak pernah bisa membuat mujizat besar. Maka dia minta pegawainya, isilah permainan itu dengan air. Maria pun tahu tidak bisa membuat mujizat kalau ada Yesus. Maka Maria ngomong kepada para pelayan, lakukan apa yang dia katakan pada. Lihat di sini bahwa untuk sebuah berkat butuh sesama, butuh komunitas. Maka menarik, acara ini dibuat oleh kursus evangelisasi pribadi, komunitas. Ikut komunitas, bertobatlah. Di saat Anda punya komunitas baik, hidup Anda pun jadi baik. Kalau komunitasnya cuma mama yang ngomongin romonya, saya jamin wajah itu bibir semuanya. Matanya kayak bibir, bibirnya doang. Hiduplah dalam komunitas, salah satunya dalam komunitas K. Anda di sana hidup iman Anda berkembang. Jadi sama, ini pun butuh sudah berubah. Belum saya suruh berubah. Kembali belakang, gak bisa memilih lagi. Ya sudah. Kalau balik ke belakang. Jadi apa? Berani menerima bahwa pasangan saya pun punya keunikan, punya talenta, punya kelebihan, punya hal yang menarik. Bapak saya itu kalau ibu membuatkan makanan apapun, bapak saya itu selalu ngomong enak, mungkin masak enak, padahal cuma sedikit berimbang. Ibu itu kan kerja, kalau pulang kerja kan cari kalau buat masakan harus yang cepat. Cepatnya apa? Bayu sebelum air kasih iwan selesai. Maka saya sama orang sekarang. Salahnya belum ada Popeye, Anda tahu kan Popeye? Popeye makan bayu sehat kok. Ajaran bodoh. Makan gue, aku gak makan, bagi sedikit langsung entol. Tapi apa yang saya perhatikan, Bapak itu selalu memuji, enak, baik, ibu-ibu baik, wow. Dan ayah pun tahu bahwa kalau sudah pulang ke rumah dari bekerja, dia tidak akan pernah dibiarkan kehausan, dia tidak akan pernah dibiarkan terlambat. Ayah pulang itu pasti sudah ada minuman, pasti sudah ada gorengan, walaupun itu cuma telur goreng. Telur goreng gimana tuh? Pulpok laut air. Telur, yang pernah jadi pizza. Dulu itu kalau mengingatkan kok temu cinta kasih. Dan itu kebetulan kelihatan itu bapakku saya. Saya kan pada cerita tuh buat kopi, ayah selalu menghina. Kopi itu kayak air kecil muda. Saya sedih, saya tuh ingin dipuji oleh ayah. Karena saya tidak tahu dipuji oleh ayah. Karena ayah tahu, saya belum. Akhirnya saya dipuji terus, karena kita. Akhir itu ya, nilainya selalu 8, 9 tanda tangan. Kamu itu kalau minta tanda tangan sebelum berangkat sekolah. Nggak ada waktu dimarahin. Karena nilai mungkin pada 3.
Itu gimana akhirnya? Mau berangkat. Saya ingin dipuji oleh ayah, saya buat kopi di China. Saya datangin ibu buat kopi, ibu selalu buat, tapi dipuji oleh ayah. Gimana sih caranya? 2 sendok kopi, setengah sendok gula. Saya buatkan. Saya berharap Bapak senang. Setelah minum air berkata, enak. Saya lapor pada ibu, Bapak masih protes, Bu. Lalu ibu berkata, kasih air minum bensin. Dan bahasa Sunda air itu berbiar rakyat. Berbiar rakyat. Makanya tidak pernah tertarik pada wanita siapa. Jadi ibu udahin ya. Yang menarik adalah apa? Bapak Paulus mengatakan hal yang sama tentang apa? Tentang menerima pasangan. Kita harus belajar menerima pasangan dengan sepenuh hati. Bahkan menerima hal-hal yang menjanjikan dari pasangan. Anda tidak boleh hanya menerima hal yang baiknya saja. Ingat janji perkawinan. Ingat Bapak Ibu. Saya akan terima engkau dalam untuk dan malam, sehat dan sakit dan error dan tidak bisa kita rendur kepada Tuhan. Tuhan, engkau yang memberi, engkau yang mengambil, ambil. Gua udah matakan lah. Pernah seorang bapak-bapak berdoa di Helena. Helena juga punya patung Greta, tapi di sini kampungan. Keren. Helena bagus. Dan banyak yang berdoa di sana dikabulkan Tuhan. Lalu seorang bapak berdoa, Tuhan, saya kuat dengan istri. Tolong Tuhan, ubah dia atau terima lagi. Lalu ternyata hari itu Tuhan menjawab, nah kamu harus buat dengan istri. Kenapa Tuhan? Saya berikan kepada dia, istrimu kepada dia, karena saya itu tidak kuat dengan istri. Jadi Bapak Ibu yang terkasih mulia, di dalam perkawinan gereja Katolik tidak ada kecualian. Saya harus menerima dia full. Bahkan bau kentutnya harus Anda nikmati sebagai aroma surga. Jadi kalau pasangan Anda kentut, selalu keras. Next. Karena perkawinan itu bukan persahabatan. Persahabatan itu 1-2 minggu selesai. Perkawinan itu without end. Tidak ada akhir. Next. Apalagi dalam realitas perkawinan, kita harus tahu pria dan wanita punya cara berpikir, cara merasa, dan respon pasangan berbeda. Lihat cara berpikir hal kecil-kecil. Kalau kondangan baju suami harus ini. Ingat ya, matching ini. Celana dalamnya ini. Semua di matching. Dan suami terima kasih. Bagi suami tidak pernah repot, tidak pernah paling ganda terima perempuan hal kecil. Lihat saja kalau Anda mau pergi misalnya ke Jawa Tengah, siapa yang menyiapkan segala-galanya? Istri.
bawa makanan kecil istri, toilet stop istri, ini shopping, itu milik aku. Di mana tempat stop semua. Laki-laki itu terima bersih. Ya, Anda cuma nyupir doang, tiba-tiba jeruk, bersihin, lidi, karena mulai banget. Saya ini masuk hati belum pernah ngomong. Ada sendiri. Dia lakuin aja. Berarti dulu. Laki-laki. Perempuan selalu memikirkan pasangannya, istri suaminya. Tetapi suami seringkali ingin melupakan pasangannya, memikirkan istri yang lain. Merasakan, beda cara merasakan juga. Dia kalau misalnya apa? Kalau untuk suami senang sekali ditemukan pekerjaan. Wah, papa dulu sampai banget. Papa tuh hebat. Butuh dipuji pekerjaannya. Walaupun dia ganti bohlam satu saja harus dipuji. Papa kaitan Papa memang terang menjadikan. Papa berhasil mengganti bohlam sudah 25 tahun nanti. Jangan pernah meremehkan pekerjaan suami, itu penyakit. Suami bekerja sekecil apapun harus dihargai dia. Karena suami kadang-kadang masalah karbohidrat aja dia nggak beres-beres. Itu di sini. Lagi di sini. Lihat aja para suami, saya tanya para suami, kalau lihat rumah berantakan, nggak beres, apa perasaan suami? Tenang-tenang saja, betul? Apa perasaan istri? Sebel, langsung beres-beres. Kenapa para suami begitu benar? Karena para suami tahu Yesus itu dulu lahir di kandang Bethlehem. Selama tahun di tengah ketidakberesan Yesus hadir. Betul, Yesusnya hadir dalam bentuk istrinya. Kamu tuh gak beres-beres. Next. Yang ketiga adalah apa? Di dalam perkawinan orang harus berani berkembang, open, grow and change. Berkembang dan berubah. Anda harus berbeda dari sebelum Anda menikah. Tidak bisa Anda dulu sebelum menikah dengan setelah menikah tetap sama, belajar keras kepala. Anda harus berani terbuka untuk apa? Perubahan. Maka Bunda Maria, apa yang dikatakan kepada kami, lakukan. Maka lihat pribadi pasangan di dalam perkawinan next. Nah, saya suka kata ini. We should love, not fall in love, because everything that falls gets broken. Jadi dalam perkawinan itu jangan berkata kita kan sedang jatuh cinta, no, yang jatuh itu bisa hancur. Maka yang penting itu apa? Next. Better to walk in love than to fall in love. Jadi hidup berkeluarga itu berarti apa? Walk in love, jalan dalam kasih, berdua, jalan dalam mencintai. Anda belum mengakhiri perjalanan perkawinan sebelum pasangan Anda dipanggil Tuhan. Maka Anda tetap dalam kebersamaan. Bahkan setelah pasangan meninggal pun cukup banyak, entah itu para janda atau para duda, masih sedih berkepanjangan.
masih kadang-kadang membereskan celana suaminya. Saya ketemu dengan seorang istri yang sudah 7 tahun ditinggal suaminya, celana suaminya masih diberes-bereskan. Dan dia kadang-kadang menangis, kau jangan pakai celana ini lagi ya Pak. Tapi kau sudah punya celana lain kan di surga. Dia ada ngomong. Dia masih selalu merasa bersama. Dia selalu masih merasa bahwa pasangan masih ada besertanya. There is walking life. Di dalam kehidupan dia merasa tidak pernah mampu meninggalkan pasangannya. Gak nyaman. Maka sekarang pertanyaannya, ada nggak yang nyaman suami makan enak-enak istrinya di rumah? Berarti Anda belum walking life. You just think about yourself. Bagaimana hidup bisa diberkati? Bagaimana perkawinan menjadi berkat? Kalau Anda hanya think about myself, karena tidak bisa. So, ada sebuah gambaran yang menarik. Next. Nah, ini dia. Aku suka ini. Lihat, inilah perkawinan. Suami harus mendekati. Ini keren. Jadi suami, istri, makin lama lingkarannya harus makin menyatu. Tapi tidak mungkin 1 bulanan, tidak boleh. Tetap ada aksiran pertemuan, makin lama makin banyak. Itu berarti apa? You know adjusting, menyesuaikan. Anda sudah bisa menyesuaikan. Anda sudah tidak merasa terganggu lagi. Saya sudah ngerti kok Romo. Saya sudah ngerti. Saya tertarik. Oke, saya sudah diberitahu bahwa waktunya habis. Saya boleh 5 menit lagi ya. Boleh jadi diskon harga saya apa? Saya ingat suatu saat saya sudah memberikan seminar. Ada seorang bapak ibu sudah menikah hampir menginjak 50 tahun. Lalu saya tanya kepada bapak, gimana menikah dengan ibu? Berat. Kenapa? Ibu ini ngomong terus. Saya sampai nggak pernah diberi kesempatan ngomong. Itu dia ngomong lentur elastis. Speaker itu terbangun kalah. Terus dia selalu ngomelin saya itu selalu salah terus lalu saya jawab juga salah ngomong. Ya sudah saya dia cuma kenapa bapak kayak gitu? Saya diam, saya mau berdamai, yang penting baik, damai. Saya cari damai, Romo. Saya tahu istri saya itu ngomel karena penuh perhatian, tapi sering-sering terlalu penuh perhatian. Ya sudahlah, daripada saya ribut, saya senang damai, Romo. Ya sudah diomongin, walaupun tahu dia salah, saya nggak akan nyalahin dia, nggak akan. Istri itu selalu benar, always right. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 istriku. Saya jaga. Kenapa? Demi kebaikan. That's good. Dia terganggu oleh istrinya ini. Bapak terganggu. Tetapi dia tidak mempermasalahkan. Dia menerima demi kebaikan. Kamu tahu nggak kalau istri saya udah ngomong, kan saya pernah ngomong sampai istri saya pergi saya begini pada kita. Next. Nah, ini next. Oke. Yes. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk melihat bahwa cinta itu akhirnya harus objektif dan rasional.
Kita susah menemukan jodoh yang ideal. Tetapi pertanyaannya adalah apa? Berusaha kita untuk menjadi jodoh yang terbaik bagi pasangan saya. So, you can be blessed. Ingat, you can be blessed to your spouse. Anda bisa menjadi berkat bagi pasanganmu di saat Anda menjadi yang terbaik untuk pasangan. Maka lihat, di sini harus belajar untuk menyesuaikan, mengubah. Saya tertarik next. Paulus berkata, komunikasi adalah penting di dalam perkawinan. Kenapa? Next. Karena Bapak Paulus pun melihat bahwa perkawinan itu walk in love, not falling in love. Bapak Ibu setelah perkawinan sekian lama, sudah jangan bikin perasaan lagi, udahlah sakit. Kalau Anda merasa sakit dalam hidup perkawinan, normal. Gak perlu sedikit-sedikit konsultasi, gak perlu abnormal. Anda kecewa, normal. Dan walaupun Anda kecewa, walaupun Anda marah, walaupun Anda jengkel, Anda tetap bertahan. Itu supernatural. Dahsyat. Sebetulnya layaknya saya tinggalkan. Tetapi Anda tetap bertahan dengan si bokok ini. Anda hebat. Next. Maka Bapak Ibu, ada 5 hal yang menarik. Ini diambil dari Gary Chapman, bagus 5 bahasa kasih. Marriage encounter, persatuan marriage encounter pakai bahasa ini. Ya, ada 5 bahasa kasih yang seringkali kita lupakan. Karena bahasa kasihnya beda-beda. Yang pertama, pujian. Ada orang-orang tertentu, pasangan-pasangan tertentu butuh dipuji. Pujilah. Jadi kalau Anda merasa bahwa saya sudah bekerja habis-habisan, ngasih nafkah banyak pastor, tetapi Anda tidak pernah memuji orang itu, pasangan Anda, tetap pasangan Anda tidak selesai. Karena butuhnya saya itu dipuji. Atau yang kedua adalah apa? Hadiah. Pas ulang tahun ngasih hadiah. Karena apa? Bagi orang-orang tertentu, hadiah itu artinya apa? Lu mikirin gue. Apalagi hadiah itu adalah apa? Benda yang selalu dia omong-omong. Dia selalu ngomong. Kalau mau beli mahal, aduh jangan. Beli ketrokin mata bagus banget ya, tapi sayang. Udah. Apa dia sudah jengkel sama saya, ganti mindset. Lama ganti orang. Jadi pada saat ini saya tahu pasangan, dia itu mau banget. Lalu pada saat ulang tahun sebuah beli sangat menentukan. Jangan berpikir sudah tua ngapain sih hadiah-hadiah di gereja enak itu kalau pas Imlek rebutan angpau. Padahal jelas angpau hanya untuk anak-anak. Itu mama berpahan. Saya juga anak-anak 70 tahun yang lalu, contoh-contoh percayalah pada Injil. Bukan angpau yang suci. Jangan pernah berpikir ngapain sih kasih. Kalau pasangan Anda memang orang yang bahasa kasihnya butuh hadiah, berikan. Atau yang ketiga adalah apa? Waktu bersama. Dan saya perlihatkan untuk waktu bersama.
Ada mungkin jalan bareng, nonton bareng, naik mobil bareng. Memang kalau bapak-bapak ini, kalau ibu dan suami istri, paling gampang lihat naik mobilnya. Kalau suami nyupir, kalau istri jauhan, itu pasti istrinya. Tapi kalau naik mobil, kalau dekat itu simpanannya. Ada istri duduk di belakang gitu. Suami, jangan lupa jadi mungkin butuh kebersamaan bersama aja. Karena dalam suami istri itu yang penting bersama. Jangan ngobrol, karena ngobrol ujungnya pasti lagi. Pasti udah diam-diam aja. Kayak orang bego aja udah jalan pulang. Atau yang keempat adalah melayani. Anda buatkan minuman, Anda buatkan makanan kesukaan yang dia sedang nyampur dan ini saya terusin ngakunya. Walaupun tidak beres, tapi biarkan Anda melakukan itu sebagai apa? Kamu saya menyayangi kamu. Saya tuh nggak mau kamu capek banget. Pada setelah itu Anda duduk lagi, nggak apa-apa. Buat hal kecil, tapi membuatnya merasa saya disayang oleh kamu. Sentuhan. Sudah lama mungkin Anda tidak pernah menyentuh pasangan Anda. Kecuali kalau butuh aja. Please. Istri kadang-kadang juga butuh dipeluk dari belakang. Gua nggak akan mengatakan tadi, pasti ahli banget ya. Sudah banyak dikomunikasi saudara-saudara. Kan ada mungkin saya bisa membayangkan saudara-saudara itu berdosa. Jadi, ya. Nah, bagaimana saya tahu bahasa kasih pasangan saya? Dia selalu ngeluh apa? Bedakan dari keluhannya. Bapak tuh sudah lama nggak pernah kalau saya jalan-jalan. Berarti bahasa kasihnya ada jalan-jalan. Kamu tuh nggak pernah memuji saya ya? Saya tuh selalu cerita, butuh dipuji dia itu. Jadi dengarkan, refrain. Anda tahu kan dalam Mazmur tanggapan ada refrain yang dibuat. Itu berarti kekurangan. Kamu tentu. Jadi kalau ngomong, terus ngomong, wah begitu kan. Maka Bapak Ibu next. Nah, ini yang saya ingin lihatkan. Berduaan itu ada 5 keintiman. Pertama, keintiman emosional. Mungkin Anda bisa duduk, ada orang suami istri, tidak harus suami istri harus jenis semuanya. Pilih salah satu. Karena ada bisa suami istri dan bisa duduk ngobrol bareng, ketemu saja, bisa. Dia cerita tentang apapun, saling mendengarkan. Bisa. Atau keintiman intelektual, diskusi. Mungkin ini dua-duanya profesor, dua-duanya dosen. Suami istri itu selalu masalah tentang pelajaran, debat. Yang sudah ini keintiman, tapi yang penting berdua, membangun relasi. Next, ketiga adalah apa? Keintiman estetis. Misalnya apa? Mendengar musik bareng, berkebun bareng, jalan bareng, nonton bareng, masak bareng. Ini mengalami keberduaan dalam aktivitas. Atau itu kreatif, itu sama dengan tadi. Atau rekreasi. Bisa main bareng-bareng, ziarah sama-sama suami istri, bisa namanya saling bercanda, atau berdoa bersama, saling mendoakan, sharing, siapa yang mau dipanggil oleh Tuhan juga. Halo, ini bukan bercandaan, dosa-dosa. Ada pernah ngobrol siapa yang dipanggil Tuhan di luar? Pernah belum? Anda harus semangat. Lu siapa tahu yang itu? Umur kita sudah dengan Tuhan. Banyak orang yang berkata, Honey, lu nggak tahan kalau tanpa kau. Kenapa?
Saya bilang aja, selalu perempuan berkata seperti itu. Dan para suami selalu, ya udah maaf. Saya sudah punya saya. Next. Nah, saya maka Bapak Ibu, bagaimana menjadi keluarga yang terberkati tadi? Saya harus berpikir tentang pasangan saya. Not only about myself. Jadi jangan hanya berpikir saya bahagia, enggak. Saya banyak berkorban. Maka ketika dua hati saling tulus mencintai, mereka akan selalu menemukan cara untuk tetap bertahan dalam perkawinan. Tidak peduli betapa sulitnya untuk tetap hidup bersama. Saya banyak mendengarkan kesaksian. Saya yakin hidup perkawinan Anda pun berat, susah, betul. Makanya Anda datang ke sini. Kecuali yang tidak punya pasangan, Anda datang cuma cari hiburan doang. Masuk angin. Bukannya pergi malah di sini. Itu keluarga bukan ke pastor. Bapak-bapak Ibu yang terkasih, saya didampingi oleh pasangan suami istri yang mengalami pergumulan yang tak mudah. Saya selalu mengatakan dalam perkawinan, low preparation, high expectation. Persiapannya cuma sebentar, tapi kita berpikir tentang perkawinan yang indah, gila, keren, bahagia, damai, sukacita. Setelah 2, 3, 4, 5 tahun, air mata, bahkan air mata darah, capek, lelah, udah gak mampu. Sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, selamat pagi, salam sehat untuk Anda semua. Saya memang sengaja mengangkat tema keluarga setelah sekian lama karena jangan-jangan kita lupa arti sukacita dalam keluarga. Padahal kita sejatinya setiap hari, setiap saat, kita terikat dalam relasi itu. Kita terikat dalam hubungan yang tidak terpisahkan itu, keluarga. Saya ingin buat statement ini, tidak seorang pun lahir dari batu. Itu sebabnya dia selalu terikat pada realitas keluarga. Anda dan saya itu selama masih punya pusar, kalau Anda punya pusar, Anda pasti bukan Sun Gokong. Karena Sun Gokong itu lahir dari batu ya, keras sakti itu. Tapi Anda dan saya, kita lahir dari seorang ibu. Anda dan saya adalah benih dari seorang ayah. Dan itu sebabnya kita tidak sama dengan Sun Gokong yang lahir dari batu, yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kita punya ayah, kita punya ibu. Itulah realitas yang tidak terpisahkan dari kenyataan menjadi manusia. Sudah sejak sangat awal, eksistensi kita bergantung pada orang lain. Dan inilah hal pertama yang mengungkapkan realitas keindahan dalam keluarga. Misteri keluarga ditandai dengan misteri ketergantungan kita dengan orang lain. Sudah sejak awal kita tergantung dengan yang lain. Kita tergantung dalam cinta. Kita tergantung dalam kasih pada ibu kita, pada ayah kita. Kita bergantung pada mereka. Satu kali ketika saya pulang dari kantor provinsi alat di Palembang, hari sedang hujan, dan ketika saya berkendara dengan mobil, saya melihat di sudut mata saya, ada seorang ibu dengan anak bayi
berumur berapa? 1 tahun, sedang berteduh di pinggir jalan. Dan ibu ini seolah terus menghibur bayinya, supaya bayinya tidak kedinginan atau minimal tidak merasakan hujan. Ibu ini mengajak main anaknya dan mereka tertawa lepas berdua itu ya. Mereka bisa tertawa begitu lepas, begitu ceria. Saya pelankan mobil saya sambil bersyukur, wow, luar biasa ya. Luar biasa sekali karena orang-orang ini menunjukkan pada saya bahwa cinta sejatinya adalah kebergantungan satu sama lain. Ini elemen pertama yang sangat penting. Kalau Anda mulai menjadi seorang dewasa, pelan-pelan ketergantungan kita pada orang tua kita akan hilang, bukan? Pelan-pelan kita akan belajar didikte untuk menjadi mandiri, menjadi kuat berdiri pada kaki sendiri. Kita akan belajar untuk membentuk keluarga kita sendiri, tapi sejatinya deep down, saya dan Anda tidak bisa menyangkal realitas bahwa kita tetap membutuhkan orang tua kita. Bagi Anda yang sudah kehilangan orang tua, atau bagi Anda yang orang tuanya sudah di surga, Anda pasti tahu apa yang sedang saya katakan ini. Ideologi modern tentang kemandirian seringkali disalah tafsirkan begitu saja, seolah-olah kita tidak butuh lagi orang tua kita. Seolah-olah kita tidak butuh lagi tempat bergantung itu. That's not true. Itu tidak benar. Kita tetap membutuhkan kehadiran mereka dalam cara yang lain. Mungkin tidak dalam cara finansial, tapi secara emosional. Hati ini akan tetap nyaman rasanya kalau kita dekat, terbuka pada orang tua, menemukan bahu sang ayah tempat kita bisa bersandar, tertidur. Kita menemukan paha mama tempat kita bisa berbaring, bercerita tentang apa saja. Kalau saya pulang cuti, satu hal yang akan dilakukan mama saya, biasanya mama akan membersihkan telinga saya ya. Saya akan berbaring di kaki mama, lalu mama akan sambil bercerita, sambil membersihkan telinga saya yang budek sebelah ini. Dan momen intim seperti itulah yang tetap dirindukan oleh kita yang mengaku diri dewasa dan mandiri. Sejauh apa engkau merasa bergantung pada orang tuamu? Sejauh apa orang tuamu merasa bergantung kepadamu? Sejauh apa adik kakakmu memberikan support system yang baik untuk hidupmu? Mari kita syukuri realitas ini. Itu yang pertama. Yang kedua, izinkan saya untuk pertama-tama mengajakmu melihat bagaimana Yesus sendiri memilih menjadi seorang anak dalam keluarga. Dan ini seringkali taken for granted. Kita kadang-kadang tidak sadar lagi bahwa Yesus sendiri adalah putra Maria dan putra Yosef bapaknya. Kita seringkali lupa bahwa Tuhan Yesus sendiri memilih keluarga sebagai tempat untuk menimba kebijaksanaan. Naskah spiritualitas yang kuno cukup banyak merefleksikan hidup Yesus yang tersembunyi antara usia 12 tahun sampai usia 30 tahun sebelum ia berkarya. Jadi kita tahu pasti bahwa Yesus tinggal bersama dengan Maria dan Yosef bapaknya minimal sampai dia dipersembahkan, minimal ketika dia hilang di bait Allah maksud saya, lalu dicari tidak ketemu selama 3 hari, itu usia 12 tahun, sampai nanti pada saat 30 tahun dia berkelana keluar. Periode 12 sampai 30 tahun ini disebut sebagai periode formatif Yesus. Periode pembentukan diri Yesus.
periode di mana Yesus tinggal dalam ketaatan kepada ibu dan bapaknya. Dan ini adalah pilihan putra Allah. Putra Allah, ini refleksi dari Paus Fransiskus yang saya bahasakan ulang. Putra Allah dengan segala kemahakuasaannya memilih untuk tunduk pada perintah Maria dan Yosef. Isn't it amazing? Jadi saya pikir ada sesuatu di sana. Kalau Anda adalah orang tua yang memiliki anak, memiliki putra atau putri, mungkin kita bisa bertanya diri. Sejauh apa kualitas formasi kita terhadap anak-anak? Sejauh apa kualitas pendidikan kita kepada anak-anak? Pendidikan di sini bukan maksudnya nilai sekolah atau hasil belajar. No. Pendidikan di sini lebih merupakan sesuatu yang integral. Dalam dokumen tentang keluarga yang diterbitkan oleh Paus Fransiskus dalam Amoris Laetitia, dikatakan bahwa pendidikan yang integral adalah bagian yang sangat penting dari keluarga Kristiani. Pendidikan yang integral maksudnya pendidikan yang menyeimbangkan antara kesejahteraan fisik, antara kematangan emosional, antara kedewasaan kepribadian, dan tentu saja kedalaman iman. Kadang kita lupa juga ya kalau anak-anak itu tidak hanya butuh susu dan roti, tapi mereka juga butuh cinta dan maaf. Mereka butuh 3 kata, kata Paus Fransiskus. Thank you, please, and forgive me, or I'm sorry. Nah, 3 kata ini yang menurut Paus Fransiskus baik kalau menjadi tradisi dalam tiap keluarga Kristiani, dibiasakan untuk mengatakan terima kasih, dibiasakan untuk mengatakan please, tolong, dan yang terakhir dibiasakan juga untuk mengatakan maafkan aku. Nah teman-teman, budaya afirmatif yang positif seperti yang dianjurkan oleh Paus Fransiskus, saya pikir juga merupakan bagian yang tidak boleh hilang dari keluarga. Ini yang saya maksud dengan pendidikan yang integral. Anak-anak tidak hanya butuh susu dan roti. Mereka butuh cintamu. Bagaimana mereka tahu bahwa mereka dicintai? Verbalkan kasihmu. Ungkapkan dalam kata-kata dan tindakan kasihmu itu. Setidaknya belajarlah untuk membangun budaya please, thank you, I'm sorry. Ini elemen kedua, formasi yang integratif. Dan ini bukan hanya untuk anak-anak, orang tua pun masih belajar terus-menerus menjadi lebih baik. Banyak orang tua yang merasa dirinya kurang layak, dirinya kurang sempurna, dirinya masih banyak kekurangan. Bagaimana mungkin mau saya mengajarkan anak saya tentang cinta kalau hatiku masih dipenuhi kebencian? Hey man, tidak ada orang tua yang sempurna di dunia ini. Yaitu harus kita garis bawahi. Pun engkau kalau anak yang suka mengeluh tentang orang tuamu, papaku kok begitu, mamaku kok begitu. Hey man, garis bawahi ini. Tidak ada orang tua yang sempurna. Mereka mencintai dengan keterbatasan mereka. Mereka mencintai dengan kekurangan mereka. Dan itu yang menjadikan keluarga indah. Kadang-kadang kita itu punya ideal seperti apa? Seperti bahwa keluarga itu tidak boleh punya cacat, tidak boleh punya celah. Keluarga itu harus perfect dan sempurna. No. Itu bukan keluarga Kristiani, itu keluarga Superman itu. Dan persis ini elemen ketiga yang ingin saya katakan dan ingin saya angkat. Tidak ada keluarga yang sempurna. Semua memiliki cacat dan celah. Semua memiliki kekurangan.
Berapa banyak misalnya istri harus bergulat mengerti pikiran suami. Betapa sering suami harus sampai hilang akal atau habis akal untuk mengerti isi hati sang istri. Seberapa banyak anak-anak bergulat untuk mengerti jalan pikiran orang tua mereka. Tidak ada keluarga yang sempurna. Dan saya pikir kalau kita berdamai dengan realitas ini bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, setidaknya kita akan punya kesabaran. Kita akan punya apa? Kita bisa melebarkan hati kita untuk menahan hal-hal yang tidak perlu dikatakan. Mengerti maksud saya? Kadang-kadang kita itu cepat sekali menyakiti hati orang lain kalau kita cepat komentar, cepat memberi tanggapan. Kadang-kadang tanggapan dan komentar kita itu tidak membangun, tidak perlu. Kadang-kadang kita kita merasa bahwa dengan menambah komentar, menambah kata-kata, maka orang yang kita cintai, orang tua, kakak adik, atau anak kita, itu akan menjadi lebih baik. Ya, ada kalanya itu menjadi lebih baik. Tapi ada kalanya juga itu menambah bensin ke dalam kobaran api, bukan? Lihat saja kalau suami istri bertengkar secara verbal itu ya. Kadang-kadang yang dibutuhkan itu justru keheningan. Dan ini yang penting. Orang mulai lupa bahwa cinta sejatinya harus dibawa pada level keheningan. Keheningan itu bukan soal diam atau tidak berkata-kata. No. Keheningan adalah soal kemampuan kita untuk mengendapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Mengendapkan salib kita dalam keluarga dan menyerahkan kepada Tuhan yang telah membuat kita berjumpa dan terikat dan bergantung dengan orang-orang yang kita cintai ini. Itulah keheningan. Kemampuan untuk mengendapkan, untuk menunda, untuk memberi nama apa yang kita rasakan. Kadang-kadang ketika kita bersumbu pendek, kita tidak punya cukup referensi untuk memberi nama bahkan apa yang kita rasakan. Kita hanya taunya marah gitu ya. Padahal marah itu hanya salah satu dari perasaan atau emosi negatif. Ada begitu banyak nama. Jangan-jangan Anda tidak marah. Jangan-jangan Anda hanya jengkel. Jangan-jangan Anda hanya merasa annoyed atau terganggu. Tapi kan kita tidak punya kapasitas untuk memberi nama, untuk menjadi sadar dengan apa yang kita rasakan. Untuk mengendapkan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan itu. Kita begitu cepat berkata-kata. Nah inilah yang Romo minta dari Anda. Keluarga yang mau bertumbuh dalam semangat sukacita, sejatinya adalah keluarga yang mau belajar untuk menjadi hening. Keluarga yang memberikan space bagi Tuhan untuk bersabda. Keluarga yang membiarkan Allah berkata-kata saat kita belajar untuk mengendalikan emosi dan bibir. Saya merasa teman-teman, di tengah zaman yang mengagungkan ego, aku, dan selalu aku, belajar untuk hening dan mendengarkan Tuhan, sembari juga mendengarkan ceramah suami atau istri atau orang tuamu. Saya rasa ini adalah Ini adalah undangan yang sangat realistis untuk kita. Maka ya setidaknya 3 hal itu yang mau saya tawarkan kepada Anda. Sudah 18 menit ini. 3 hal yang mau saya tawarkan kepada Anda tadi. Yang pertama, keluarga adalah tempat untuk bergantung dalam kasih. Semandiri apapun Anda tetap membutuhkan kasih dari keluarga. Yang kedua, tidak ada keluarga yang sempurna, bukan? Yesus sendiri memilih untuk taat dalam ketidaksempurnaan Yosef dan Maria. Dia Allah, dia maha sempurna, tapi dia taat dalam ketidaksempurnaan Yosef dan Maria selama puluhan tahun.
Dan saya pikir ini sesuatu yang untuk kita pelajari. Dan yang ketiga, saya rasa belajar untuk hening itu penting untuk keluarga-keluarga modern, agar menjadi pribadi yang lebih apresiatif terhadap hal-hal yang kurang menyenangkan yang terjadi dalam keluarga. Dan akhirnya saudari-saudaraku, mari kita berdoa untuk keluarga kita. Keluarga yang sudah menjadi jalan dan bagian hidupku yang tidak terpisahkan. Banyak kekecewaan dan air mata dalam keluarga, tapi tidak sedikit pula sukacita yang sudah Anda alami dalam keluarga. Untuk itu kita bersyukur. Dan bagi Anda yang masih memanggul salib dalam keluarga, terimalah salib itu, kecuplah. Dan kalau Anda dalam perjalanan salib itu Anda tidak kuat, Anda katakan, Tuhan, tolong kami, bantu kami. Saya pikir Tuhan tidak akan tinggal diam, karena Dia juga lahir, tumbuh, besar di dalam keluarga.